Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Ada materi statistika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, modus, dan median. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, yaitu tentang kuartil. Nah, apa yang disebut dengan kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah data diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Jadi misalkan ini ada sekumpulan data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk mencari kuartilnya, kita bagi dulu data ini menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian bagian yang pertama kita bagi 2 lagi, bagian yang kedua kita bagi 2 lagi, sehingga kita mendapatkan 4 bagian yang sama, masing-masing adalah 1/4 bagian. Nah, di sini pemisahnya di sini kita katakan sebagai Q1, Q2, dan Q3. Nah, di mana Q1 di sini adalah kuartil ke-1 atau biasa disebut sebagai kuartil bawah, Q2 adalah kuartil kedua atau biasa disebut sebagai kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil ketiga atau biasa disebut sebagai kuartil atas. Kita bahas dulu untuk kuartil data tunggal. Untuk kuartil bawah Q1, kalau jumlah datanya ganjil maka Q1-nya adalah datum ke-1/4 N+1. Untuk data yang genap jumlahnya, maka Q1-nya adalah datum ke-1/4 N+2. Untuk kuartil tengah Q2, jika jumlah datanya adalah ganjil, maka Q2-nya adalah datum ke-1/2 N+1. Jika jumlah datanya genap, maka Q2-nya adalah setengah dari datum ke N+2 ditambah datum ke N/2 ditambah 1. Untuk kuartil atas Q3, maka jika jumlah datanya ganjil maka Q3-nya adalah datum ke 3/4 N+1. Sedangkan jika jumlah datanya genap maka Q3-nya adalah datum ke 1/4 3 N+2. Nah, kalau kita lihat di sini kuartil tengah nilainya adalah sama dengan median, ukuran pemusatan data yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, jika hasil dari kuartil penghitungan ini menghasilkan nilai datum yang tidak bulat, letak datum yang tidak bulat, di mana datum ke P plus K-nya di sini dengan P-nya bulat dan K-nya rasional, maka untuk mencari kuartilnya kita cari dengan interpolasi linear. Jadi datum ke P plus K itu sama dengan datum ke P, di sini P, ditambah K kali datum ke P plus 1 dikurangi datum ke P. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan kuartil dari data berikut. Di sini ada 2 soal, A dan B. Kita bahas dulu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang A, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data di sini. Nah, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk mencari kuartil ada 2 cara. Cara yang pertama bisa menggunakan cara skema. Ini adalah cara yang termudah. Cara yang kedua adalah menggunakan rumusan tadi. Kita bahas dulu cara yang pertama dengan menggunakan skema. Karena di sini ada 9 data, berarti kita bagi 2 dulu datanya. Karena ada 9 berarti masing-masing di sini adalah separuh. Nah, kita bagi 2, 4. Di sini pembaginya di sini berada di tengah-tengah, di sini adalah 6. Maka di sini ini posisi sebagai Q2-nya. Kemudian untuk cari Q1, karena di sini bagian yang pertama di sini ada 4 data, kita bagi 2 berarti masing-masing 2, maka Q1-nya terletak di antara datum ke-2 dan datum ke-3. Kemudian dengan cara yang sama untuk cari Q3, karena ada 4 data di sini kita bagi 2 berarti masing-masing adalah 2, berarti Q3-nya terletak di datum ke-7 dan datum ke-8. Sekarang kita tentukan nilainya. Untuk cari Q1 berarti kita cari dari setengah jumlah 4 ditambah dengan 5, jadi sebelum dan sesudah Q1.
berarti 4 tambah 5 9 kali setengah berarti 4 setengah atau 4,5. Kemudian Q2 karena posisinya pas di datum kelima berarti Q2 nya nilainya adalah 6. Untuk Q3 nya berarti setengah dari datum ke-7 ditambah dengan datum ke-8, berarti setengah dari 8 tambah 8 berarti sama dengan 8. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus. Karena di sini data ganjil, tadi dirumuskan bahwa untuk data ganjil Q1-nya adalah datum ke 1/4 n plus 1. Karena n-nya di sini 9, berarti 9 ditambah 1 10. Kita kalikan 1/4 berarti 2,5, maka datum ke 2,5. Nah, perhatikan di sini karena datum ke 2,5 di sini tidak bulat, berarti kita gunakan interpolasi linier untuk menentukan nilai kuartilnya. Tadi interpolasi linier dirumuskan sebagai datum ke P plus K sama dengan datum ke P ditambah dengan K kali datum ke P plus 1 dikurangi datum ke P. Sekarang kita lihat di sini 2,5 berarti di sini P-nya adalah 2, K-nya adalah 0,5. Kalau kita masukkan berarti untuk cari Q1-nya, maka datum kedua ditambah karena K-nya 0,5 berarti 0,5 dikali datum kedua plus 1, maka datum ketiga dikurangi dengan datum kedua. Datum kedua di sini nilainya adalah 4. Kita masukkan di sini 4, kemudian datum ketiganya adalah 5. Berarti 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 41 kita kalikan dengan 0,5 berarti 0,5 ditambah 4 berarti 4,5. Nah, sama dengan cara skema. Untuk cari Q2 tadi dirumuskan untuk data ganjil datum ke setengah n plus 1 karena n nya 9 berarti 9 tambah 1 10 kita kalikan setengah berarti datum ke 5. Datum ke 5 di sini adalah 6. Berikutnya untuk cari Q3 tadi dirumuskan datum ke 3/4 n plus 1. Nah, karena n nya 9 berarti 9 tambah 1 10 kita kalikan 3 30 kita bagi 4 kita dapatkan datum ke 7,5 atau 7,5. Karena di sini tidak bulat berarti kita gunakan interpolasi linier, maka di sini P-nya adalah 7, K-nya adalah 0,5. Berarti Q3 sama dengan datum ke-7 ditambah 0,5 datum ke-8 dikurangi datum ke-7. Datum ke-7 di sini nilainya adalah 8. Kemudian datum ke-8 nilainya juga kebetulan sama 8. Kita masukkan berarti 8 ditambah 0,5 8 kurangi 8. 8 kurangi 8 0, kita kalikan dengan 0,5 otomatis 0. Kita tambahkan 8 berarti menghasilkan nilai 8. Untuk soal yang B, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 data, berarti di sini datanya adalah data genap. Kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita coba dengan cara satu dulu dengan menggunakan cara skema. Kita bagi data ini menjadi dua bagian sama karena ada 12 berarti masing-masing 6 1 2 3 4 5 6. Sini ada 6, ini juga 6. Nah, berarti Q2 nya terletak di antara data ke-6 dan data ke-7. Kemudian letak Q1 nya karena di sini ada 6 data kita bagi 2 berarti masing-masing adalah 3 3. Berarti Q1 nya terletak di di antara datum ke-3 dan datum ke-4. Kemudian untuk cari Q3 caranya sama, kita bagi 2 masing-masing berarti 3 3, maka untuk letak Q3 nya berada di antara datum ke-9 dan datum ke-10. Kita cari sekarang nilainya. Q1 berarti Q1 nya setengah dari 3 ditambah 4 berarti 7 dikali setengah 3 setengah atau 3,5. Q2 nya berarti
setengah dari 5 ditambah 6. 11 kita kalikan setengah berarti 5,5. Kemudian Q3 berarti setengah dari 8 ditambah dengan 8. Berarti nilainya adalah 8. Ini cara yang termudah dengan menggunakan skema. Kemudian cara yang kedua, kita gunakan rumus. Karena datanya genap, maka Q1-nya adalah datum ke seperempat N plus 2. Karena N-nya adalah 12, berarti 12 ditambah 2, 14. Kita kalikan seperempat, maka datumnya adalah datum ke 3,5. Nah, di sini karena datumnya di sini letak datumnya di sini tidak bulat, maka kita gunakan interpolasi linier. Datum ke P plus K sama dengan datum ke P ditambah K kali datum ke P plus 1 dikurangi datum ke P. Karena di sini 3,5 berarti P-nya adalah 3 dan K-nya adalah 0,5. Maka kita masukkan untuk cari Q1-nya berarti datum ketiga ditambah 0,5 dikali datum keempat dikurangi datum ke-3. Datum ketiga di sini nilainya adalah 3. Kemudian datum keempat nilainya adalah 4, kita masukkan. Berarti 3 ditambah 0,5 kali 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3, 1 kali 0,5 berarti 0,5. Kita tambahkan 3, maka kita peroleh Q1-nya adalah 3,5. Kemudian Q2-nya untuk data genap tadi dirumuskan setengah dari datum ke N plus 2 ditambah datum ke N per 2 ditambah datum ke N per 2 plus 1. Karena N-nya 12 berarti 12 per 2, maka berarti di sini datum ke 6 ditambah dengan datum ke 7. Nah, datum ke 6 di sini nilainya adalah 5. Datum ke 7 nilainya adalah 6. Berarti setengah 5 ditambah 6. 11 kali setengah berarti 5,5. Nah, sekarang Q3 untuk data genap dirumuskan 1/4 datum ke seperempat 3N plus 2. Karena N-nya adalah 12 berarti 12 kita kalikan 3, 36 ditambah 2 berarti 38, kita kalikan seperempat berarti datum ke 9,5. Nah, karena letak datumnya di sini tidak bulat, berarti kita gunakan interpolasi linier, di mana di sini P-nya adalah 9 dan K-nya adalah 0,5. Kita masukkan di sini. Berarti Q3 sama dengan datum ke 9 ditambah 0,5 datum ke 10 dikurangi datum ke 9. Datum ke 9-nya adalah 8, datum ke 10-nya juga 8. Maka 8 dikurangi 8, 0, kalikan 0,5 pasti 0, kita tambahkan 8, berarti nilainya adalah 8. Itu tadi untuk menentukan letak kuartil, baik dengan menggunakan skema maupun menggunakan rumus, terserah. Lebih mudah menggunakan yang mana, kita gunakan salah satu. Berikutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan kuartil atas dari data berikut. Kuartil atas berarti kuartil atas di sini adalah Q3. Kita cari dulu jumlah datanya. 2 ditambah 4, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 4, 19 tambah 1 berarti 20. Maka datanya di sini adalah data genap. Kalau kita gunakan rumus untuk Q3 untuk data genap adalah datum ke seperempat 3N plus 2. Karena N-nya adalah 20, berarti kita kalikan 3, 60, maka 60 ditambah 2, 62, kita kalikan seperempat, maka datum ke 15,5. Karena letak datumnya tidak bulat, berarti kita gunakan interpolasi linier. X datum ke P plus K sama dengan datum ke P ditambah K kali datum ke P plus 1 dikurangi datum ke P. P-nya di sini berarti 15, sedangkan K-nya adalah 0,5.
Maka kita masukkan Q3, berarti datum ke-15 ditambah 0,5 datum ke-16 dikurangi datum ke-15. Kita cari datum ke-15. Di sini tadi 6, 9 ditambah 6, 15. Nah, berarti datum ke-15 nilainya adalah 7. Di sini maksudnya kan 4 ada 2, 5-nya ada 4, 6-nya ada 3, 7-nya ada 6. Berarti kalau kita urutkan, angka yang terakhir di sini, angka yang ke-15 di sini adalah 7. Sedangkan angka yang ke-16 berarti adalah 8. Maka kita masukkan di sini. 7 ditambah 0,5, 8 dikurangi 7, 8 kurangi 7, 1 kali 0,5 berarti 0,5, kita tambah ke 7, maka kita dapatkan 7,5. Bisa juga kita menggunakan cara skema, tapi mungkin bagi yang tidak membingungkan tidak ada masalah. Kita bagi 2 dulu. Nah, kalau kita bagi 2, di sini 4, di sini ada 2, 5 ada 4, 6 ada 3, di sini sudah ada 9 data. Berarti data ke-10, karena kita bagi 2 masing-masing 10, 10, maka data ke-10 ada di nilai 7. Nah, berarti Q2 nya ada di sini. Nah, maka untuk cari Q3, 10 data berikutnya, 10 data yang kedua, berarti 7 yang kedua. Di sini 7-nya anak-anak ada 6. Nah, berarti 7 yang pertama di sini data ke-10, 7 yang kedua berarti data ke-11 sampai 7 yang ke-5. Nah, maka di sini 8-nya ada 4, 9-nya ada 1, berarti jumlahnya ada 5, berarti Q3-nya berada di sini. Di antara ini. Ini letak dari Q3. Berarti 7 ditambah 8 kita bagi 2, maka Q3 sama dengan setengah dari 7 ditambah 8, berarti 7,5. Boleh kita menggunakan cara skema kalau tidak bingung jika datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah kuartil untuk data per kelompok. Dirumuskan untuk kuartil data per kelompok, QI sama dengan TP ditambah I per 4 N dikurangi FK dibagi F QI dikali dengan P, di mana QI adalah kuartil ke I. Jadi kalau I-nya 1 berarti kuartil 1, I-nya 2 berarti kuartil 2, I-nya 3 berarti kuartil 3. Tepi bawah berarti mengikuti dari kelas kuartilnya nanti. Kalau Q1 berarti tepi bawah kuartil 1, kalau Q2 berarti tepi bawah kelas kuartil 2, Q3 berarti tepi bawah kelas kuartil ke-3. N di sini adalah banyaknya data, di sini I-nya mengikuti. Kalau Q1 berarti ini 1/4 data, kalau Q2 berarti 2/4 data, kalau Q3 berarti 3/4 data. Nah, kalau Q2 perhatikan di sini 2/4 berarti setengah, berarti sama dengan rumus dari median. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. FQI berarti frekuensi pada kelas kuartilnya. Berarti kalau kuartil 1 berarti frekuensi pada kelas kuartil 1 dan selanjutnya. Sedangkan P di sini adalah panjang kelas. Kita bahas contoh soal berikut. Tentukan kuartil bawah dari data berikut. Kuartil bawah berarti di sini adalah Q1. Kita hitung dulu jumlahnya. Di sini ada berapa data? 2 tambah 5, 7, tambah 10, 17, tambah 13 berarti 30, tambah 6 berarti 36, ditambah 4 berarti 40. Maka di sini ada 40 data. Kita cari dulu kelas kuartilnya. Karena ada 40 data, karena yang ditanya Q1 berarti di sini 1/4 data. Karena datanya 40 berarti 1/4 kali 40. Berarti 1/4 kali 40 adalah 10. Kemudian berdasarkan rumusnya kita cari dulu TB-nya. 10 di sini kelasnya ada di mana? Nah,
Kalau kita hitung di sini 2 tambah 5, 7. Berarti 10 ada di kelas ketiga. Maka kelas ketiga di sini adalah sebagai kelas kuartil ke-1 atau kuartil bawah. Kita cari tepi bawahnya di sini. Karena batas bawahnya adalah 21, maka tepi bawahnya berarti 21 dikurangi 0,5, kita dapatkan 20,5. Kemudian FK-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Nah, kuartil bawahnya tadi kelas ketiga, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya 2 ditambah 5. Maka FK-nya sama dengan 7. Kemudian FQ1-nya berarti di sini adalah 10. Sedangkan P di sini adalah panjang kelas. 16 kurangi 11 berarti panjang kelasnya adalah 5. Kita masukkan TB-nya adalah 20,5. Kemudian seperempat N-nya, adalah 10. FK-nya di sini adalah 7. Kemudian FQ1-nya 10. Sedangkan P-nya adalah 5. Maka 10 dikurangi 7 berarti 3, berarti 20,5 ditambah 3/10 kali 5. Nah, kalau kita coret berarti di sini 2, maka 3 bagi 2 adalah 1,5. Berarti 20,5 ditambah 1,5 nilainya adalah 22. Berarti kuartil bawahnya di sini nilainya adalah 22. Untuk soal yang kedua di sini, tentukan kuartil tengah dari data berikut. Jadi di sini disajikan data dalam bentuk histogram. Kita diminta untuk menentukan kuartil tengah, berarti Q2 atau kita sama dengan mencari median. Nah, maka kita cari dulu letak kelas mediannya atau Q2-nya. Kita hitung dulu jumlah datanya di sini. Ini kelas pertama di sini 7, kelas kedua 6, berarti 7 tambah 6 13. 13 ditambah 9 22, 22 ditambah 8 berarti 30, 30 tambah 7, 37 ditambah 3 40. Maka kalau Q2, karena Q2 itu berarti 2/4 data atau setengah data, maka kalau kita hitung berarti setengah kali 40 berarti 20. Data ke-20 ada di kelas mana? Berarti 7 tambah 6 13, berarti ada di kelas ke-3. Maka kelas ketiga ini adalah kelas kuartil tengah. Kita cari batas bawahnya, tepi bawahnya. Nah, tepi bawahnya sama dengan setengah dari 58 ditambah 63, berarti sama dengan 60,5. Kemudian untuk cari FK-nya berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tengah. 7 tambah 6 berarti 13. Sedangkan frekuensi pada Q2-nya di sini adalah 9. P-nya berarti jaraknya di sini adalah 5, panjang kelas. Kita masukkan TB-nya di sini adalah 60,5. Kemudian setengah N berarti 20. FK-nya di sini adalah 13. Kita masukkan. Kemudian FQ2-nya adalah 9 dan P-nya adalah 5. Maka 20 dikurangi 13 berarti 7. Kita dapatkan 60,5 ditambah 7/9 kali 5. Nah, 7/9 kali 5 berarti 7 kali 5 35 dibagi dengan 9 3,89. Kita tambahkan 60,5, kita peroleh nilai Q2-nya adalah 64,39. Itu tadi cara menentukan kuartil baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Sampai jumpa di pertemuan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.